Ya baik Bapak Ibu Guru dan Bapak-Bapak Ibu semua. Marilah kita mulai acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini hari yang cerah, walaupun ada berita duka, tapi alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul pada hari ini dengan niat yang baik. Semoga akhirnya juga dengan mendapatkan hal yang baik juga. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang, sehingga kita semoga mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati dan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Jagakarsa 13, Ibu Lili Ania SPD beserta Bapak. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru beserta suami dan istrinya beserta anggota keluarganya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada saat ini saya akan membacakan susunan acara. 1. Pembukaan, 2. Sambutan, ketiga sepatah kata atau pesan dan pesan dari perwakilan SD Jagakarsa 13 dan SD Jagakarsa 14. Acara keempat doa, acara kelima penutup, acara keenam ramah tamah, dan acara bebas. Marilah untuk mengawali acara kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Jagakarsa 13 dan sekaligus Ibu Kepala Sekolah SDN Jagakarsa 14 kepada Bu Lilia Alia SPD. Kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajmain. Amat baru. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang utama sama-sama kita banggakan dan yang kita hormati seluruh anggota keluarga dari SDN Jagakarsa 13 maupun 14 bersama keluarganya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat banget ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi. Dengan rahmatnya dan hidayahnya kita dapat dipertemukan, dapat berkumpul di Villa Pelangi ini yang sangat nyaman dan sejuk. Insya Allah kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu serta Bapak dan Ibu guru, hari ini saya sangat bangga. Dan tidak lupa juga kebersamaan kita itu kita anggap kebersamaan bersama keluarga besar dari Jagakarsa 13, 14. Kebersamaan itu indah. Jadi hari ini kita rasanya cukup bahagia
Mudah-mudahan Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian, ini anak-anak ada yang ikut ya. Jadi bergembira, kita nggak usah pikirin kerjaan terus. Kerjaan tidak ada sudah-sudahnya. Kemarin kita sudah, memang ini rencananya kita sudah lama, namun hari ini kita baru bisa terlaksana. Baik dari 13, mungkin kalau 14 nggak punya rencana, saya pengen kebersamaan kita, karena kebersamaan itu yang tadi saya sudah sampaikan, kebersamaan itu adalah indah. Jadi saya seret-seret Bu Pak Sahal, Bu Wajibu, pada teman-teman semua, kalau 13 memang kita sudah rencana dari setelah habis kita akreditasi tidak terlaksana. Lalu kemarin kita sudah dimonitoring, itu rasanya luar biasa. Kita sampai pulang dan ini Bu Irsa sampai pada pulang malam, itu kayak kita perlu refreshing juga gitu. Kalau kita tidak paksa nggak terlaksana gitu. Alhamdulillah hari ini kita bergembira bersama, dan saya juga sangat bangga pada Bapak dan Ibu sekalian, terutama Pak Nyoto yang saya senang beliau bersedia, walaupun tadi pagi dia izin kami ya Pak ya, izin kita ke puskesmas, tapi alhamdulillah hari ini sehat. Nah begitu juga kita semua, mudah-mudahan sehat selalu. Bapak dan Ibu, sedikit saya sampaikan kedinasan, karena saya barusan baca WA katanya dari WA dari Jakarta Selatan 1, ternyata Pak Sujar itu jaga kasar 13 masih ada keselisihan keuangan BOP dan BOS. Alhamdulillah 14 aman, hingga 13 dan BOS maupun BOP, tapi itu hanya tinggal divalidasi oleh saya. Gitu Pak Sujar ya? Ya. Mudah-mudahan tidak menjadi masalah bagi kita semua, dan doakan, karena saya berharap jaga kasar 13 maupun 14 menjadi kesatuan keluarga yang utuh. Tidak, walaupun nanti saya tidak berada di 14, nanti ada penggantinya datang, saya merasakan atau saya berharap Bapak dan Ibu warga jaga kasar 14 hari kita bersatu, kita berkeluarga. Tidak ada ruginya kan kita berkeluarga jadi satu. Kalau ada masalah yang besar, kalau kita pikul bersama jadi ringan, kita gotong royong. Jadi bukan saya itu minta lebih dari 14 maupun 13, inginnya akur gitu ya. Jadi kalau ada 14 ada masalah dengan kedinasan, bisa konsultasi dengan 13. Begitu juga pula 13 ada masalah, ada kekurangan, kita tolong dengan saling sharing, saling mengisi. Karena kita sudah mungkin kita sekolah kita itu termasuk sekolah terkecil di Jakarta. Ya maksudnya di kecil itu karena kita itu sekolah yang tidak dapat di-regrouping. Kita tetap masing-masing gitu. Kalau sudah kalau ada ada informasi listnya, itu saya baca tidak ada list untuk di-regrouping karena memang tanahnya beda gitu. Nah untuk itu, karena memang kita sekolah kita tua, mohon kepada seluruh teman-teman, bukan saja kita mengandalkan petugas, tolong bantu. Ini masa PSBB mulai besok kita sudah berlangsung kembali dengan waktu yang tidak ditentukan atau belum tahu kapan ini berakhir, kapan kita akan belajar di sekolah.
untuk itu tetap sekolah itu terjaga amanah kebersihan. Itu tanggung jawab kita. Bukan saja tanggung jawabnya pesuruh, tapi tanggung jawab kita semua. Karena sekolah kita sudah tua, sudah rentan. Kita dandanin sini, di sana yang rusak. Nah itu memang sudah resiko kita syukuri aja. Yang penting kita tidak ada permasalahan dengan keuangan. Jangan melenceng dari aturan pemerintah, baik dana bos maupun DOP. Sekarang sudah turun aset, pemeriksaan aset sudah mulai dari dinas. Semua barang yang dibelanjakan harus dengan ada dokumentasinya dan fisiknya. Kalau satu aja nggak ada, itu jadi temuan. Kita mohon kepada semua tim yang mengerjakan BOP maupun BOS, dari PPHP-nya, dari tim SBJ-nya, dan dari RKS, perhatikan di RKS. Memang di situ banyak yang tertulis dan yang tidak tertulis, tetapi kita harus pintar-pintar jangan sampai melenceng jauh dari aturan dari pendanaan keuangan. Nah, begitu besok hari Senin kita kembali lagi ke PSBB, BDR, belajar di rumah. Saya inginkan berpesan kepada Bapak dan Ibu, ajaklah anak-anak belajar dengan suasana yang menyenangkan. Jangan dibanyakan diberodong dengan soal-soal soal-soal yang menyulitkan. Dibawa yang menyenangkan. Lakukanlah yang kita sudah terima kemarin, pelatihan GSE, paling tidak ya seminggu sekali. Dalam satu sekolah itu ada beberapa kelas yang melakukan GSE, belajar dengan GSE. Nah, itu juga kita setiap bulan, akhir bulan harus ada pelaporan keterlibatan kepala sekolah masuk ke dalam pembelajaran atau Zoom meeting atau Google meeting, atau juga ada lagi yang code deck. Kemarin ada itu, saya baru lagi tuh code deck itu, Nah itu classroom. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ada, tolong dijadwal. Misalnya kelas 1 ada Zoom meeting nih Bu, ada Zoom meeting, mohon maaf sudah. Baik, jadi apa yang kita laksanakan semua adalah kita minta Allah supaya kita terjauh dari apa yang kita kerjakan, jauhkan dari kesalahan kita semua. Nah, untuk besok jadi hari Senin kita kembali masuknya bukan 50%. Jadi kalau kita baca dari aturan kemarin yang cukup dengan kadis itu yang masuk hanya operator ya, sama admin, operator sama pesuruh. Yang lain WFH ya, maksudnya ya, tidak absen kita ya. Jadi yang ini yang cuma hadir 2 guru untuk tiket. Jadi yang kemarin itu kepala sekolah WFS atau WFO sekarang tidak. Jadi WFH. Ya, tapi walaupun saya datang nanti saya WFH Mas.
Jadi saya nggak absen, gitu. Nah, jadi saya mohon itu kita mulai dan kita berpesan kepada anak-anak kita, sampaikan kemarin itu KJP ada kemarin kan ada harusnya pengambilan ini ya masih ada teman-teman ya. Jadi itu ada pembatalan yang tidak tahu kenapa itunya. Soalnya gini, ada permasalahan di SDN Lenteng Agung 5. Itu kepala sekolahnya diadukan 5 item, di antaranya KJP dengan kuota yang diberikan kepada anak didik kita. Itu ada yang membandingkan sekolah A dengan sekolah B kok dapat ini enggak. Nanti kalau seandainya ada yang bertanya kepada kok misalnya gini, 03 Jagakarsa memberikan kota, misalkan gitu. Itu kan memang ada data ya untuk kota untuk anak-anak. Kalau 14 kan nggak berikan mana? Iya, sama. Itu kita harus bisa menjelaskan alasan apa nggak diberikan. Orang tua sekarang pintar-pintar, kata kusuk. Kalau dia tidak suka dengan sekolah, dengan seseorang, dengan kepala sekolahnya, dengan salah satu guru aja, bisa dia langsung ngadu, langsung diterima. Nah, kemarin kepala sekolah SDN Jakarta 5 itu di DAP, itu gara-gara itu, gara-gara KJP. Saya udah disurvei, sudah diinikan, kenapa saya nggak dapat? Kenapa sampai saat ini saya tidak dapat kartu? Itu kan bukan kita kan, tapi orang yang awam dengan pengetahuan tentang KJP itu. Makanya kita data-data sosialisasi, data apa itu harus kita punya. Kalau kita lagi sosialisasi dengan KJP jangan main-main dengan KJP. Orang tua itu pintar berdalih. Itu. Jadi dia merasa semuanya saya layak, kenapa saya nggak dapat? Nah itu. Jadi kita kepada anak-anak didik kita juga kita selalu menyapa dengan jangan lupa anak-anak itu selalu berdoa, jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar pakai masker, cuci tangan sering-sering. Kalau perlu tidak boleh keluar bersama dengan teman-temannya kemana-kemana. Ini kan kalau anak kelas 5-4 kadang-kadang ngambil tugas. Itu kan alasannya. Jangan. Jadi sampai saat ini saya tidak mengizinkan orang tua untuk kemarin Pak Yus sudah ini ke saya melapor, tapi bukan mengambil, belajar ke rumah-rumah tidak saya izinkan, baik itu ke sekolah maupun ke rumah. Jangan ibu menurunkan kata orang tua, hati-hati. Ada sekolah datang ke rumah, contohnya sekolah Al-Azhar, itu mereka nggak tahu datang ke rumah-rumah apa bagaimana, akhirnya ada yang kena. Nah, kalau secara nyata gini, ya memang kita manggil anak-anak 5 gitu kan ya, pulang gitu, kita datang lagi sekian. Itu kita yang berarti kita yang bertemu anak itu dengan 30 anak. Nah, itu yang tidak boleh dikhawatirkan walaupun kita bagi jarak 5 berkumpul gitu. Itu tidak boleh. Jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah kita pakai, kita gunakan protokol kesehatan, jangan lupa. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman memberikan pembelajaran cukup, jangan sampai berapa jam, cukup 4 jam saja. Jangan juga kalau anak-anak belum mengumpulkan, ibu sudah ngumpul-ngumpul di sana. Lalu itu kota
yang kemarin dari semacam Mas Jar ya datang apa eksis ya itu di 14 kemarin dia sebelum ke 13 dia datang ke 14 dulu. Bu, 14 juga saya sudah datang. Kenapa 14 sudah? Bagaimana 14 saya bilang gitu? Enggak Bu, sama nggak terima ini nggak bisa Bu. Soalnya itu kalau kartu diganti anak-anak itu pakai punya orang tua bukan punya dia sendiri, repot gitu kan. Jadi dia akhirnya dikasih 50 kartu sama ya. Jadi kita jangan termakan dengan apa-apa yang promosi dari apapun gitu ya. Hati-hati. Jadi sekali lagi jaga keamanan sekolah kita, jaga kebersihan dan memang kita disuruh jaga imun, tetapi pekerjaan bertubi-tubi. Saya lagi WFH, nggak boleh tidak, saya harus hadir rapat, secara luring. Lalu saya harus daring. Kemarin hari Kamis itu, kalau nggak salah, saya 3 kali daring. Terakhir saya rapat, itu bagaimana kita mau nggak capek, gitu. Baru tutup, buka lagi ke laptop. Ya tapi semua itu kita memang kita sebagai pengabdi ya, bagaimana lagi. Jadi semua ini adalah memang sudah mungkin kita ini dengan virus corona ini jadi banyak hikmahnya, banyak manfaatnya, dan kita syukuri saja. Jadi yang penting kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah hari ini saya rasanya lega, kita sudah refreshing. Tidak tujuan dengan apapun, kita hanya ingin kebersamaan. Kebersamaan itu rasanya susah kita laksanakan, tapi kalau sudah kita laksanakan pengen kita laksanakan lagi gitu. Jadi benar kalau kata patah itu kebersamaan itu indah, benar kalau menurut saya seperti itu. Jadi dalam hal ini tidak ada tidak ada yang saya harus ini begini enggak. Kita sekarang ini kita lepaskan dulu otak kita biar fresh. Apalagi kepada Mbak Leni, Mas Ujar, Mas Dwi, sama Pak Pupong itu luar biasa kita upload untuk beliau. Nah, semua itu nanti Allah yang akan memberikan balasannya. Yang penting kita bekerja dengan ikhlas, tidak ada apapun begitu itu ya. Seluruh tanpa saya akui berapa hari ini, bukan berapa hari, ada 1 bulan ya, saya nggak 14 ya, saya nggak 14. Jadi tanpa saya udah yakin 14 itu sudah bisa mengkondisikan sekolah, semua sudah luar biasa. Namun tolong itu kebersihan rumput di belakang, rumput Kepala Siman ya, Pak Nasir ya, tolong di mana Pak Nasir? Oh iya, di belakang itu penuh rumput tinggi. Nah, dan saya juga melihat, saya minta dicek itu belum dicek juga ya, belum dicek padahal. Kenapa alasannya? Harus sudah, soalnya kemarin monitoring dari Sudin itu cleaning semua, kebersihannya pun enggak. Ada juga dari SD mana sampai kurikulum dilihat semua, kesiswaan, PPK, kebersihan semua. Jadi saya minta walaupun sekolah kita sudah tua, kalau kita kemas, kalau kita sering kita istri itu jadi kinclong gitu. Nggak usah pakai yang mahal-mahal. Saya 13 itu kemarin saya pakai itu yang Pak. Itu kilo juga bagus Pak, kalau di dalam nggak tutup.
13 perkara gimana tuh Pak? Jadi saya pengennya liburan ini di kasih tukang, jangan kalau malam kan lagi di 13 Pak, lagi kerja. Jadi ngantur ya. Jadi itu saja. Mohon maaf kelamaan, banyakkan yang lain-lainnya. Karena saya saking bangga, saking senang, saking pada pemamin, pada apa ya, pada semua datang. Hati saya bangga banget gitu ya, semua bangga. Jadi keluarga kita makin erat, silaturahmi kita. Mudah-mudahan silaturahmi kita tidak di sini saja. Kalau ada apa-apa kita bersama lagi. Kepengennya sih setiap tahun bertemu ya, gitu. Menghilangkan otak supaya jangan mumet, jangan kerjaan terus ya. Saya rasa itu saja, lebih banyak berbicara, banyak alpanya, banyak dosanya. Gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya dan sesudahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lini yang telah menyampaikan sambutan dan sekaligus pemberitahuan tentang kedinasan dan juga tentang ukhuwah kita antara SD Jaga Kalsara 13 dan 14. Semoga semakin erat karena ini adalah acara perdana ya Ibu. Semoga kita semakin dekat. Kita perdana. Ya, selanjutnya meningkat acara selanjutnya yaitu dua patah kata kesan dan pesan dari perwakilan guru. Pertama yaitu dari SDN Jaga Kalsara 13 yang akan diwakili oleh Ibu Ishar. Kepada Ibu Ishar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sudah dipercaya untuk mewakili teman-teman dari SDN Jakarta 13. Pesan saya, kata-kata dari ibu itu saya ingat terus. Kebersamaan itu indah, silaturahmi itu harus tetap berjalan. Karena kalau sering kita bertemu, makin kita tumbuh rasa perhatian kita, sayang kita kepada semua. Karena di 13 dan 14 itu berdekatan. Iya, seperti kakak dan adik. Kita harus saling membantu, ya, membantu yang satu ada kekurangan kita bantu, yang ada kelebihannya membantu dengan yang kekurangan seperti kakak dan adik. Terima kasih juga kepada Ibu Lili Alia SPD, Ibu Kepala Sekolah, bunda kita tersayang, karena beliau lah kita bisa berkumpul di sini. Terima kasih Bu Lili, terima kasih banyak. Mudah-mudahan walaupun 14 itu misalnya sudah berpenggantinya, ya kita tetap saling kerjasama dan saling membantu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ishar sebagai perwakilan SDN Jakarta 13. Baik, untuk perwakilan SDN Jakarta 14 yang akan diwakilkan oleh Pak Sahal. Kepada Pak Sahal dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Amin ya rabbal alamin. TKD Ya, sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ibu Kepala Sekolah SDN dan Langsa 13 dan juga 14, Ibu Lilia SPD, Bapak Ibu Wali kelas dan juga Bu Studi dari daerah Langsa 13 dan juga 14 yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan takdim saya serta keluarga besar dari keluarga Dewan Guru yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan hadirat Allah SWT yang mana kita masih diberikan sehat iman Islam kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang indah ini, yang sejuk ini dalam rangka mungkin silaturahmi dan juga menjalin tali kekeluargaan antara dari Langsa 13 dan 14. Mudah-mudahan acara seperti ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan juga bisa berkesinambungan, bisa berjalan terus walaupun berganti pimpinan. Nanti kita tetap satu kesatuan antara 13 dan 14 karena tadi Ibu bilang kita dekat gitu. Ya mudah-mudahan dekatnya ini kita juga membawakan kedamaian bagi kita sendiri pribadi maupun anak-anak kita nantinya. Kalau sampai kita bertetangga ini ada omongan kita tidak enak, mudah-mudahan tidak ada, karena hikmah buat saya pribadi sangat besar ya. Yang tadinya saya cuma kenal Pak Amir atau juga Bu Soyani atau Bu Rahasana, alhamdulillah sekarang nggak kenapa nyokok, dan juga alhamdulillah dikenal Pak Haji ya, kenal Kokong udah kenal dulu dari Pak Afif. Alhamdulillah kan kenal suaminya Pak Haji, jadi tadi juga saya ditanya masih punya sama Pak Gopur ya gitu. Iya emang saudaranya kayak gitu ya. Mudah-mudahan kekeluargaan ini sekali lagi saya mohonkan kita bisa saling jaga, kita saling ikat, mudah-mudahan semakin erat ke depannya, dan juga tugas-tugasnya kita kembangkan, saling bantu, saling kerjasama sehingga dari Langsa 13 dan 14 khususnya sama gitu misinya tinggal visinya. Ya, salam. Tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, pada pelaksanaannya. Ya, mungkin tadi sekilas tentang kesan saya. Alhamdulillah walaupun saya di 14 juga baru ya, alhamdulillah sudah terjalin kekeluargaannya, ditambah lagi sekarang tambah lagi dengan 13 ya. Ya mudah-mudahan acara seperti ini berkat satu pimpinan yaitu Bu Lilia yang menyatukan kita. Mungkin tanpa adanya Bu Lili untuk ajak kita jalan-jalan ini mungkin kita nggak bisa kumpul di sini ya. Mungkin kalau beda pimpinan ya mungkin masing-masing aja ya. Mudah-mudahan tadi harapan saya walaupun berbeda atau berganti pimpinan ya, mudah-mudahan tetap kita lakukan hal-hal seperti ini karena hikmahnya yang manfaatnya cukup besar. Terakhir mungkin seandainya nanti dari teman-teman 14 ada kekurangan atau ada kehilapan, kesalahan ya mohon, karena emang ini kata Bu Siti tadi acara perdana ya, mudah-mudahan ya lebih kurangnya bisa kita maklumi sama-sama. Yang namanya semakin banyak orang, semakin banyak pemikiran, semakin juga banyak omongan, namun omongan yang baik-baik bukan yang jelek-jelek yang kita bawa ya. Mudah pulangnya dari sini ya kita bawa hikmah buat kita atau pribadi saya khususnya dan juga kita semua. Itu saja, mohon maaf kalau kurang tersusun, kurang rapi ya, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zahal yang telah menyampaikan pesan dan pesannya dari SDN Jakarta 14.
Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Di sini Pak, kita akan membacakan doa untuk kesehatan kita semua dan keluarga kita. Terus kita bacakan doa juga untuk almarhum rekan perjuangan kita yang sudah tidak ada, Bapak Najih Supriyatna dan Bapak Yoyo Sunaria. Semoga arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga dibacakan juga Pak doa untuk supaya Covid ini cepat selesai. Ya, supaya kita normal kembali seperti dulu. Amin. Ya, kepada Bapak dipersilakan dalam hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bicara berkumpul bersama sebelum kita mengangkat pembahasan kita pernah terlebih dahulu kita berpada kepada semoga berkat Fatihah ini pertama dan yang tersebutkan agar almarhum yang telah mendahului kita di satu perjuangan seperti Pak Najih berkata dan sedih Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah masih akan memberikan dan kubur Allah amin dia tidak. Kemudian selanjutnya ya pada saat ini pada yang sudah sampai di sini jalur kemari berkata tadi Allah selamatkan perjalanan kita sakit cepat kita dan selanjutnya semoga pertemuan ini setiap tahun berlanjut. Baiklah, sampaikan bagian lagi jadi atau jadi hajati wa yaqul taqwatina wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan syaitin, hamdan naim, hamdan yu'min, ila rabbana wa ta'ala sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa Ahmad. Allahumma yassir lana umurana wa waqil qulubina wa badanina wa salamata fi roh wa salamata fi akhirah wa akhirah. Allahumma ansurna fil akhirat nasiri wa qahfa'na wa qahfa'na. Allahumma nas'aluka al-jannata wa bika wan-nar. Allahumma nas'aluka salamata fid-din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ftahna 'abdal khair wa qafal barakah Allahumma afina fi dunya wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Haji Hamim yang telah membacakan doa untuk kita semua dan untuk negara kita ini. Semoga Covid ini cepat selesai dan kita dalam keadaan sehat sampai pokoknya semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, acara dari awal sampai akhir telah selesai. Mari kita tutup. Setelah ditutup nanti kita akan lanjutkan acara ramah tamah dan hiburan. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.